Baik, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Apa kabar Bapak Ibu? Ya, puji Tuhan ya, kita semua berada di dalam keadaan yang baik sehingga dapat datang ke gereja dan juga mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kita akan melanjutkan seri kita, yaitu mengenai dinamika iman Rahab. Kita akan bersama-sama merenungkan mengapa Rahab itu menjadi salah satu pahlawan iman dan bagaimana kita sebagai seorang Kristen memiliki iman yang seperti Rahab. Mari kita membuka Alkitab kita. Yang pertama dari Ibrani pasalnya yang ke-11. Dari Ibrani pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-31. Ibrani pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-31. Hanya satu ayat saja, kita membacakan ayat ini secara bersama-sama karena hanya satu ayat. Mari kita membacakan ayat ini, 1, 2, 3. Karena iman, Rahab pelacur itu tidak turut binasa bersama orang-orang tidak taat, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan damai. Kemudian bagian yang kedua kita melihat dari kitab Yosua. Dari kitab Yosua pasalnya yang kedua, kitab Yosua pasalnya yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Yosua pasalnya yang kedua, ayat 1 sampai 15. Saya akan membacakan ayat ini kepada kita semua secara perlahan. Judul perikopnya di sana adalah Rahab dan pengintai-pengintai di Yeriko. Yosua bin Nun dengan diam-diam mengutus dari Sitim 2 orang pengintai, katanya, "Pergilah, amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko." Mereka pun pergi dan sampai di rumah seorang pelacur bernama Rahab, lalu menginap di situ. Kemudian Raja Yeriko diberitahu demikian, "Tadi malam ada orang Israel datang kemari untuk mengintai negeri ini." Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab dengan perintah, "Bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu, yang masuk ke rumahmu, sebab mereka datang untuk mengintai seluruh negeri ini." Perempuan itu telah menyembunyikan kedua orang itu, namun ia menjawab, "Betul, orang-orang itu datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka. Ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, orang-orang itu keluar, aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Cepatlah kejarlah mereka, tentu kamu dapat menyusul mereka." Tetapi perempuan itu menyuruh keduanya naik ke soto rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang disusun di atas soto itu. Lalu orang suruhan raja itu pergi mengejar mereka di jalan menuju sungai Yordan sampai ke tempat-tempat penyeberangan. Segera sesudah pengejar-pengejar itu keluar, pintu gerbang ditutup. Sebelum kedua orang itu tidur, perempuan itu naik ke soto untuk menemui mereka. Ia berkata kepada orang-orang itu, "Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu dan bahwa kami dilanda ketakutan terhadap kamu. Bahkan semua penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan laut Teberau di depan kamu ketika kamu keluar dari Mesir, dan juga apa yang kamu lakukan terhadap Sihon dan Og, kedua raja orang Amori itu, di seberang sungai Yordan itu yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, ciutlah hati kami dan patahlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Sekarang karena aku telah menunjukkan kasih setia kepadamu, bersumpahlah demi Tuhan bahwa kamu juga akan menunjukkan kasih setia terhadap kaum keluargaku. Berikanlah kepadaku suatu tanda yang menjamin bahwa ayah dan ibuku, juga saudara-saudara laki-lakiku dan perempuan serta semua orang-orang mereka akan kamu biarkan hidup, dan kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut." Lalu jawab kedua orang itu kepadanya, "Nyawa kami taruhannya bagimu, asal kamu tidak memberitahu tentang kami ini. Ketika Tuhan nanti memberikan negeri ini kepada kami akan menunjukkan kasih dan kesetiaan kami kepadamu." Kemudian perempuan itu menurunkan mereka dengan tali melalui jendela, sebab rumahnya menyatu dengan tembok kota, disitulah ia tinggal. Ya Bapak Ibu semua, yang pertama yang akan kita lihat di dalam khotbah pada hari ini, siapa itu Rahab? Ini satu hal yang sangat menarik Bapak Ibu semua, karena kalau kita perhatikan di dalam Ibrani pasal 11, yaitu seluruh list atau seluruh daftar daripada pahlawan-pahlawan iman, mulai daripada Habel, Henok, Musa, Abraham dan sebagainya sampai selesai, Rahab ini menjadi satu-satunya pahlawan iman yang paling berbeda di dalam Ibrani pasalnya yang ke-11. Yang pertama, Bapak Ibu semua, misalnya kalau kita melihat secara status,
Kalau kita perhatikan secara status, tokoh iman yang lainnya, mereka itu adalah keturunan daripada bangsa Israel. Mereka adalah keturunan daripada Abraham, mereka adalah umat daripada perjanjiannya Tuhan. Ngomong-ngomong Bapak Ibu semua, ini adalah salah satu status yang sebenarnya sangat spesial bagi orang-orang Israel. Makanya kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam perjanjian baru, yaitu ketika orang-orang Israel bertemu dengan Yesus, mereka itu sangat bangga dengan statusnya. Mereka mengatakan, kami ini loh adalah anaknya Abraham. Abraham itu adalah bapaknya kami. Ya, walaupun kalau Bapak Ibu membaca di dalam Yohanes pasal 8, Yesus tidak setuju. Yesus malah mengatakan kepada mereka, bapamu itu bukan Abraham, iblislah yang menjadi bapamu, karena kamu tidak melakukan apa yang Abraham lakukan. Kamu melakukan apa yang iblis lakukan di dalam kehidupanmu. Ya, tapi secara garis keturunan, secara darah, mereka adalah keturunannya Abraham, keturunan daripada bangsa Israel, yaitu umat perjanjiannya Tuhan. Secara status Bapak Ibu semua, mereka adalah orang-orang yang spesial. Nah, sedangkan kalau kita bandingkan dengan Rahab, siapa itu Rahab? Rahab bukan keturunan orang Israel, Rahab bukan umat perjanjian Tuhan, Rahab itu bukan keturunannya Abraham, Rahab adalah bangsa Kanaan yang tinggal di kota Yeriko. Malahan secara status Bapak Ibu semuanya, Rahab harusnya menjadi salah satu orang yang dibasmi oleh orang-orang Israel. Karena ketika di dalam perjalanan mereka, Tuhan mengatakan kepada orang Israel, kamu masuk ke dalam tanah Kanaan dan basmilah semua orang-orang Kanaan tersebut. Termasuk salah satunya di dalam bagian ini adalah Rahab. Rahab adalah orang Kanaan yang tinggal di kota Yeriko. Nah, ini pertama secara status berbeda dengan pahlawan iman yang lainnya. Kemudian yang kedua yaitu secara reputasi. Nah, secara reputasi pun Rahab itu berbeda dengan pahlawan iman yang lainnya. Misalnya, kalau saya tanya kepada Bapak Ibu, siapa di dalam Alkitab orang yang hidupnya bergaul dengan Allah? Bapak Ibu langsung bisa menjawab, Henok. Henok itu loh Pak, orangnya sangat hebat. Pokoknya dia orang yang cinta Tuhan, hidupnya dekat dengan Tuhan, secara reputasi pokoknya sangat baik. Nah, itu mengenai Henok. Atau misalnya mengenai Abraham. Siapa itu Abraham? Kita langsung mengatakan, Abraham adalah bapak orang beriman. Reputasinya sangat baik. Siapa itu Musa? Musa adalah nabi terbesar yang dimiliki oleh orang-orang Israel. Makanya ketika Musa meninggal, mayatnya Musa itu yang kuburkan adalah Tuhan sendiri. Karena kalau mayat Musa masih ada, jangan-jangan orang Israel malah menyembah kepada mayat Musa. Karena Musa adalah nabi yang paling besar yang dimiliki oleh orang-orang Israel. Secara reputasi, kita tidak lagi mempertanyakan kenapa ya, kok Abraham bisa masuk pahlawan iman? Kenapa ya Musa bisa masuk pahlawan iman? Kenapa ya Henok bisa masuk pahlawan iman? Kita nggak mungkin pertanyakan hal itu, karena reputasi mereka sangat baik. Sedangkan kalau kita bicara mengenai Rahab, apa reputasi daripada Rahab? Alkitab dengan jujur mengatakan, dia adalah orang sundal. Dia adalah seorang pelacur. Dia adalah seorang yang hina. Dia adalah seorang yang najis, seorang yang rendahan, seorang pendosa besar. Bahkan di dalam tradisi daripada orang-orang Yahudi, pelacur itu nasibnya cuma satu, harus dimusnahkan dari tengah-tengah bangsa Israel. Tidak boleh berada di tengah-tengah bangsa Israel. Kalau ada yang ketahuan sedang melacur, dia harus ditangkap kemudian dirajam sampai mati. Pelacur nasibnya hanya satu di tengah bangsa Israel, yaitu dimusnahkan. Nah, maka Bapak Ibu semua, dari dua ini saja, yaitu dari status dan juga dari reputasi, secara kacamata manusia, mungkin kita mempertanyakan, kenapa ya, kok Rahab bisa masuk ke dalam list pahlawan iman? Rahab itu tidak layak untuk masuk ke dalam list pahlawan iman. Siapa Rahab dibandingkan Abraham? Siapa Rahab dibandingkan Musa? Rahab harusnya bukan siapa-siapa di dalam Alkitab. Rahab harusnya tidak layak menjadi salah satu pahlawan iman. Statusnya tidak mendukung, reputasinya tidak mendukung, masa lalunya itu penuh dengan kekelaman, sangat tidak layak. Tapi justru pada kenyataannya di dalam Alkitab yang kita miliki sampai hari ini, Ibrani 11 menuliskan, Rahab adalah pahlawan iman. Rahab adalah seorang yang dipakai oleh Tuhan.
Dan bukankah Bapak Ibu semua ini menjadi satu kabar sukacita bagi kita sebagai orang-orang Kristen? Ketika kita hidup di dalam dunia ini sebagai orang Kristen, mungkin ada daripada kita ketika kita melihat masa lalu kita mengatakan, wah masa lalu saya ini terlalu buruk. Bahkan saya pun sebagai seorang hamba Tuhan, ketika kita melihat mengenai kegagalan kita melihat mengenai dosa-dosa yang pernah kita lakukan, kita melihat mengenai reputasi kita yang sudah hancur, sudah buruk, banyak hal yang gelap di dalam kehidupan kita, banyak hal di dalam masa lalu kita yang sebenarnya sangat tidak layak untuk menjadikan kita sebagai orang Kristen. Dan seringkali Bapak Ibu semua ini akhirnya membuat kita berpikir, wah saya sebenarnya tidak cukup rohani ya jadi orang Kristen. Saya tidak cukup baik menjadi orang Kristen. Saya tidak pantas untuk datang ke gereja. Atau bahkan ada sebagian lagi daripada orang Kristen yang mengatakan, saya sepertinya tidak layak untuk dipakai Tuhan. Dosa saya terlalu besar, kesalahan saya terlalu banyak, masa lalu saya terlalu kelam. Saya tidak layak dipakai oleh Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu semua dengan pikiran atau perkataan yang seperti ini, karena iblis bisa pakai perkataan yang seperti ini. Ketika dulu Bapak Ibu semua, ketika saya masih SMP atau SMA, sudah lama sekali ketika saya masih SMP atau SMA, saya itu punya satu komunitas di dalam gereja, kita itu suka komsel bersama-sama. Jadi kalau misalnya kita itu setiap hari Sabtu, kita itu suka pergi ke gereja bareng-bareng, kita komsel bareng-bareng. Nah kemudian di dalam komunitas kita itu juga suka ingati teman kita, mengajak teman kita untuk bersama-sama pergi ke gereja di hari Minggu. Nah jadi pada satu kali hari Sabtu, saya bersama dengan teman-teman pergi gitu ya ke salah satu rumah daripada teman kami, kemudian kita ajak dia ke gereja. Ayo besok kita sama-sama pergi ke gereja. Kemudian teman saya ini mengatakan, besok saya nggak ke gereja dulu deh. Saya habis melakukan dosa. Saya merasa tidak layak untuk datang ke gereja. Nanti saja, tunggu saya sudah cukup lebih baik. Nanti saja, tunggu saya hidupnya sudah lebih suci, lebih bersih, baru nanti saya akan datang ke gereja, supaya saya siapkan hati dan diri saya untuk sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Kedengarannya Bapak Ibu semua, secara alasan kedengarannya sangat rohani, betul ya? Kedengarannya sangat rohani, dia mau datang kepada Tuhan di dalam kesucian, di dalam kebaikan, di dalam pembersihan daripada dirinya sendiri. Kedengarannya sangat rohani, sangat baik. Tapi sebenarnya setan sedang bekerja di balik itu semua. Mulai dari hari itu dia tidak ke gereja. Kemudian mulai minggu depannya tidak lagi ke gereja. Mulai bulan depannya tidak ke gereja. Mulai tidak ke gereja, tidak ke gereja, tidak ke gereja, tidak ke gereja. Sampai beberapa tahun berlalu, saya dan teman-teman saya mendengarkan satu kabar yang sangat menyedihkan. Jadi kami melihat ada satu berita yang mengatakan teman kami ditangkap oleh polisi. Jadi dia ya akhirnya salah di dalam pergaulan, kemudian dia terlibat di dalam narkoba. Nah akhirnya dia ditangkap oleh polisi dan kami sebagai temannya itu sangat sedih. Kenapa bisa seperti ini? Karena sejak awal pergi meninggalkan Tuhan. Saya tidak cerita ini untuk menjelekkan teman saya atau merendahkan teman saya. Saya kira teman saya itu tetap adalah teman yang baik, tapi pernah salah melangkah di dalam kehidupannya. Sama seperti kita semua. Kita semua pernah salah melangkah di dalam kehidupan kita. Tapi justru ketika kita tahu kita salah melangkah, respon selanjutnya adalah datang kepada Tuhan. Kalau tahu diri berdosa, kalau tahu diri itu najis, kalau tahu diri itu penuh dengan kehinaan, justru bukan menjauh dari Tuhan, tapi semakin mendekat kepada Tuhan. Semakin kita datang kepada Tuhan karena kita tahu hanya Tuhan yang bisa menguduskan diri daripada setiap kita. Dan inilah yang kita lihat mengenai Rahab. Rahab adalah seorang pelacur, tapi pelacur yang akhirnya beriman kepada Tuhan. Rahab adalah seorang yang sangat buruk, tidak baik, tapi akhirnya dia datang kepada Tuhan dan beriman kepada Tuhan di dalam kehidupannya. Dan Bapak Ibu semuanya, dari bagian ini kita melihat masa lalu kita tidak menentukan masa depan kita. Masa lalu seseorang tidak menentukan masa depan daripada orang tersebut. Saya tidak mengatakan tidak ada konsekuensi.
Ya, apa yang sudah kita lakukan di masa lalu pasti ada konsekuensi di dalam masa yang akan datang. Tetapi untuk menentukan hidup kita, itu bukan masa lalu kita. Iman kita di hadapan Allah yang menentukan bagaimana hari kita ke depannya. Masa lalu tidak menentukan masa depan. Iman yang menentukan masa depan kita di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu semua, di dalam bagian ini kita melihat ada dua hal yang dapat kita tarik melalui bagian ini. Yang pertama, kita dapat datang kepada Tuhan just as we are. Sebagaimana kita hari ini, dengan keberdosaan kita, dengan kekurangan kita, dengan kenajisan kita, dengan kehinaan dan semua ketidaklayakan di dalam hidup kita, kita dapat datang ke hadapan Tuhan. Sama seperti Rahab. Rahab memang buruk, tapi dia datang kepada Tuhan dan akhirnya beriman kepada Tuhan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua yang dapat kita tarik, jikalau ada teman atau saudara kita yang pernah salah melangkah di dalam kehidupannya, itu bukan menjadi alasan kita membuang mereka di dalam hidup kita. Sekali lagi, jikalau ada teman kita atau saudara kita yang pernah salah melangkah di dalam kehidupannya, itu bukan menjadi satu alasan untuk kita meninggalkan mereka. Ajak mereka kembali kepada Tuhan, karena Tuhan pasti menerima mereka. Kadang-kadang Bapak Ibu semua, saya mendengar ada orang Kristen, banyak daripada orang Kristen yang terlalu berani. Misalnya ada seseorang yang melakukan kesalahan, kemudian banyak orang Kristen yang mengatakan langsung, wah orang ini sudah Tuhan buang, wah orang ini sudah Tuhan tidak kasihi, wah orang ini sudah tidak mungkin Tuhan pakai di dalam kehidupannya. Perkataan yang terlalu berani, padahal Alkitab tidak pernah mencatatkan demikian. Selama orang tersebut masih hidup, walaupun sekarang salah langkah, masih ada rencana Tuhan di dalam kehidupannya untuk menerima orang tersebut kembali. Maka Bapak Ibu semua, jikalau ada saudara teman kita yang pernah salah melangkah, baik itu jatuh ke dalam dosa-dosa yang menurut kita besar atau kecil, itu bukan jadi alasan untuk kita meninggalkan dan membuang mereka. Tetap ajak mereka ke gereja, tetap ajak mereka untuk datang kepada Tuhan, tetap ajak mereka untuk bertemu dengan Tuhan. Tuhan pasti menerima mereka. Sebagaimana Rahab di dalam bagian ini. Rahab memang pelacur, tapi dijadikan pahlawan iman di dalam Ibrani pasalnya yang ke-11. Nah, pertanyaannya sekarang ketika kita membaca bagian ini, kok bisa ya Rahab punya iman kepada Allah yang benar? Rahab itu kan bukan orang Israel. Lalu Rahab itu adalah seorang pelacur. Kenapa Rahab akhirnya bisa beriman kepada Allah yang benar, Allah yang sejati di dalam kehidupannya? Jawabannya tadi di dalam ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-11. Di situ kitab Yosua menuliskan, kami telah mendengar. Rahab mendengar mengenai perbuatan Tuhan. Rahab mendengar bagaimana Tuhan itu mengalahkan orang-orang Mesir. Rahab mendengar bagaimana Tuhan membelah laut lalu orang Israel berjalan di tengah-tengahnya. Rahab itu mendengar bagaimana Allah memberikan kemenangan demi kemenangan bagi orang-orang Israel. Dan itulah yang menjadi alasan Rahab akhirnya beriman kepada Allah yang sejati. Nah, di dalam bagian ini Bapak Ibu semua kita perhatikan, yaitu di dalam ayatnya yang ke-9, di situ Rahab mengatakan kata Tuhannya memakai huruf besar semuanya. T-U-H-A-N di dalam huruf besar semuanya. Ini adalah satu bagian yang sangat penting. Apa bedanya Tuhan yang huruf besar semua dengan Tuhan yang cuma huruf besarnya itu T-nya doang? Sebenarnya ini sangat berbeda, tapi kita itu seringkali tidak tahu. Jadi kalau Tuhan yang huruf T-nya besar doang, itu adalah sebutan Adonai, yaitu sebutan untuk menghormati nama Allah, tapi dia tidak berani menyebut nama Allah karena nama Allah itu kudus, maka dia sebut sebagai Adonai, yaitu Tuhan secara umum. Kalau misalnya orang Israel pakai Adonai, ya orang Kristen juga pakai Adonai, orang Muslim juga pakai Adonai, semua orang pakai Adonai untuk menyebutkan Tuhan yang T-nya itu huruf besar. Tapi ketika Rahab menggunakan kata Tuhan semuanya huruf besar, ini mengacu kepada Yahweh, YHWH, mengacu kepada Yahweh yang spesifik adalah Allah daripada orang-orang Israel. Jadi ketika Rahab mengatakan, kami telah mendengar mengenai Tuhanmu, yaitu Tuhan yang spesifik.
Tuhan daripada orang Israel, Tuhan yang memimpin orang-orang Israel, Allah yang sejati di dalam kehidupannya. Dia mendengar mengenai Allah, akhirnya dia beriman kepada Allah. Itulah kenapa Bapak Ibu semua di dalam Roma pasal 10 ayat yang ke-17, Paulus mengatakan, iman timbul dari pendengaran, yaitu pendengaran akan firman Tuhan, bukan dari penglihatan. Sayangnya Bapak Ibu semua sebagai orang Kristen, kita seringkali lebih mau lihat daripada dengar firman, baru kita mau beriman. Oh, saya mau beriman kepada Tuhan kalau saya sudah lihat mukjizat. Makanya KKR penyembuhan itu selalu rame, KKR mukjizat itu selalu rame, karena banyak orang Kristen yang mau beriman kalau sudah melihat. Sudah melihat baru akhirnya beriman. Kemudian misalnya, oh kalau saya sudah melihat jawaban doa saya, baru saya mau beriman kepada Tuhan. Tapi di dalam Alkitab tidak. Iman itu timbul dari pendengaran, yaitu pendengaran akan firman Tuhan. Makanya aneh Bapak Ibu semua kalau ada orang Kristen yang mengatakan, oh aku ini beriman sama Tuhan, aku ini cinta Tuhan loh sungguh-sungguh, aku ini adalah orang Kristen yang sejati. Tapi dalam kehidupannya tidak mau mendengarkan firman, tidak mau membaca Alkitab, tidak cinta kepada firman Tuhan. Itu orang Kristen seperti apa? Nggak mungkin ada orang Kristen beriman tapi membenci firman Tuhan, beriman tapi tidak mencintai firman Tuhan. Maafkan saya Bapak Ibu semua, ini mungkin sedikit kasar untuk dikatakan di atas mimbar ini, tapi saya mengatakan ini dengan sangat serius. Kalau ada orang Kristen yang mengatakan, saya beriman tapi tidak mau dengar firman, omong kosong kita mengatakan diri sebagai orang Kristen. Kita bukan orang Kristen kalau kita tidak cinta firman. Orang Kristen harus cinta firman, karena itu yang mempertumbuhkan iman kita di hadapan Tuhan. Maka ketika Rahab mendengar mengenai perbuatan Allah, ketika Rahab mendengar mengenai firman Allah, dia beriman kepada Allah yang sejati. Dia beriman kepada Allah yang sejati. Padahal kalau kita lihat di dalam bagian ini, Rahab memakai kata kami, yang berarti bukan hanya Rahab yang mendengar mengenai perbuatan Allah, tapi juga seluruh penduduk kota Yeriko, raja kota Yeriko, semua prajurit kota Yeriko, mereka mendengarkan juga mengenai perbuatan Allah. Tapi responnya itu berbeda. Penduduk kota Yeriko selain Rahab, mereka semua meresponi dengan melawan Allah. Mereka semua meresponi dengan mengatakan, kalau begitu kami akan perang melawan orang-orang Israel. Tapi ketika Rahab itu mendengarkan mengenai firman Allah, perbuatan Allah, Rahab merespon dengan cara yang berbeda. Rahab mengatakan, ya Tuhan Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Ini adalah satu pengakuan yang sangat penting, pengakuan iman yang sangat penting, karena pada hari itu di dalam tradisi orang-orang kuno pada hari itu, mereka tidak percaya dengan yang namanya Allah yang universal. Jadi mereka percaya dengan Allah yang melokal. Jadi ada Allah-Allah yang punya spesialitinya masing-masing. Oh ini adalah Allahnya ini, oh ini adalah Allahnya ini, oh ini adalah Allahnya ini. Sebagai contoh supaya kita lebih mudah, misalnya adalah bangsa Mesir. Kenapa bangsa Mesir itu punya banyak Allah? Karena punya konsep Allah yang melokal. Misalnya, Dewa Ra adalah dewa matahari. Jadi kalau mau meminta sesuatu yang berhubungan dengan matahari, mereka akan bawa korban dipersembahkan kepada Dewa Ra. Kemudian contoh lagi adalah Dewa Osiris. Dewa Osiris adalah dewa kematian dan dewa kebangkitan. Jadi kalau misalnya ada keluarganya yang meninggal, mereka akan berdoa kepada Dewa Osiris. Dewa, tolong terimalah keluargaku yang meninggal ini, karena kamu adalah dewa kematian dan dewa kebangkitan. Lalu juga misalnya adalah Dewa Bastet. Dewa Bastet adalah dewa keluarga. Jadi kalau misalnya kita ingin meminta supaya keluarga diberkati, anak-anak hidup sehat, anak-anak hidup dengan baik, keluarga hidup dengan aman, kita itu berdoa kepada Dewa Bastet. Karena setiap Allah punya spesialitinya masing-masing. Dan itulah kenapa kalau Bapak Ibu baca di dalam Perjanjian Lama, orang Israel suka menyembah Baal. Padahal mereka sudah punya Allah yang sejati, tapi mereka itu tetap menyembah kepada Baal. Kenapa? Karena Baal dipercaya sebagai dewa kesuburan.
Jadi ketika mereka bercocok tanam, mereka ingin buahnya itu banyak, hasilnya banyak, tanamannya bagus, mereka menyembah kepada dewa Baal. Nah, itulah kenapa orang Israel suka jatuh di dalam penyembahan Baal. Karena kalau tidak ada tanaman yang bertumbuh, buah yang banyak, mereka hidupnya miskin, mereka tidak punya makanan dalam hidup mereka sehari-hari. Ini konsep daripada orang-orang di dalam zaman kuno. Allah itu adalah Allah yang lokal, punya bagiannya masing-masing. Tapi justru ketika Rahab mendengar mengenai Allah orang Israel, mengenai Yahweh, Tuhan huruf besar semuanya, dia mengatakan, Engkau adalah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Semuanya ada di dalam tanganmu. Semuanya tidak di luar daripada tanganmu. Segala sesuatu ada di dalam kekuasaanmu. Inilah iman yang dimiliki daripada Rahab. Dia percaya kepada Allah yang universal memegang segala sesuatu. Dan itu sebabnya Bapak Ibu semua, Rahab memiliki iman yang akhirnya memihak kepada Allah. Sekali lagi Bapak Ibu semua, ini adalah satu bagian yang sangat penting yang kita ingat juga di dalam hidup kita. Iman daripada Rahab adalah iman yang memihak kepada Allah. Iman daripada Rahab adalah iman yang berkepihakan. Kadang-kadang Bapak Ibu semua ketika saya melayani di beberapa sekolah, kalau di sekolah kan itu melayani anak-anak muda. Kemudian ada beberapa anak muda itu suka ngomong gini sama saya, "Wah Pak, saya itu hidupnya tidak mau jadi ya Kristen amat, nggak mau lah, nanti saya merasa aneh Pak kalau saya jadi Kristen banget. Tapi di satu sisi saya juga nggak mau jadi setan amat Pak. Jadi saya nggak mau buruk-buruk banget hidupnya, tapi saya juga nggak mau hidupnya baik-baik banget, nanti dibilang aneh, dibilang sok suci. Sudahlah, di tengah-tengah saja saya maunya jadi orang yang netral, tidak terlalu Kristen tapi juga tidak terlalu setan." Nah, pertanyaannya, betulkah kita bisa jadi orang yang netral-netral saja? Tidak. Tidak. Martin Luther mengatakan di dalam salah satu tulisannya, manusia selalu hidup berkepihakan. Kalau kita tidak mau berpihak kepada Tuhan, otomatis kita berpihak kepada dunia ini. Otomatis kita berpihak kepada setan. Tapi kalau kita mau berpihak kepada Tuhan, maka kita harus buang setan ini. Maka kita harus buang dunia ini supaya kita sepenuhnya berpihak kepada Tuhan. Dan inilah yang dilakukan oleh Rahab di dalam imannya. Rahab berpihak kepada Tuhan sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan. Rahab beriman dan dia berpihak kepada Tuhan. Itulah kenapa di dalam bagian ini, pada saat Yosua mengirimkan 2 orang pengintai masuk ke kota Yeriko, Rahab itu menerima 2 pengintai dengan baik. Rahab itu menyambut mereka dengan baik. Rahab sembunyikan mereka di atas sotohnya. Lalu ketika prajurit datang, Rahab mengatakan, ya memang dia datang, tapi sekarang sudah pergi. Saya nggak tahu lagi pengintai ini kemana. Coba kamu kejar keluar kota, mungkin kamu masih bisa mengejar dia. Rahab memihak kepada Tuhan. Dan ini menjadi satu hal yang sebenarnya sangat bahaya, sangat beresiko bagi kehidupan Rahab sendiri. Ini bukan perbuatan yang kecil, ini adalah perbuatan yang besar dan sangat beresiko. Kalau Rahab ketahuan, sudah pasti Rahab akan mati. Tapi di dalam bagian ini kita melihat satu yang Rahab tahu, memihak kepada Tuhan tidak pernah salah. Berpihak kepada Tuhan bukanlah pilihan yang salah, itu selalu pilihan yang benar. Maka setiap kita sebagai orang Kristen, adakah kita juga memihak kepada Tuhan di dalam hidup kita? Kita yang mengatakan sebagai orang beriman, adakah iman kita berpihak kepada Allah yang sejati? Sama seperti Rahab di dalam bagian ini. Nah, masalahnya di dalam bagian ini, yaitu Yosua pasalnya yang kedua, di sini menjadi satu perdebatan oleh banyak orang-orang Kristen. Bagaimana dengan caranya Rahab yang melepaskan 2 orang pengintai tadi? Rahab itu kan berbohong. Apakah sebagai orang Kristen ada yang namanya white lies, kebohongan putih, bohong tapi tidak berdosa? Apakah sebagai orang Kristen kita boleh melakukan kebohongan? Nah, Bapak Ibu semua, saya akan menjawab hal ini dengan etika daripada kekristenan. Karena seringkali kan kalau di sekolah minggu kita mendengarnya, pokoknya kalau kamu tidak jujur, kamu bohong, sudah kamu itu berdosa. Titik. Kita sampai di sana saja ketika kita mendengarkan di sekolah minggu. Tapi di dalam etika Kristen sebenarnya,
Ada 4 jenis kebohongan di dalam dunia ini. Jadi bohong aja ada banyak ya, Bapak Ibu semua, tidak hanya satu. Ada 4 jenis kebohongan di dalam dunia ini. Yang pertama, boleh tolong diklik. Ya, yang pertama adalah malicious lies, atau kebohongan yang menjatuhkan dan menghancurkan. Contoh misalnya, ketika kita bergosip, ketika kita memberikan fitnahan, atau ketika kita memberikan kesaksian palsu, kita itu sedang menjatuhkan dan menghancurkan orang tersebut, maka ini dihitung sebagai dosa. Misalnya Bapak Ibu semua di dalam sebuah pengadilan, kalau misalnya di dalam pengadilan ada terdakwa lalu kita menjadi saksi, kesaksian kita itu akan mempengaruhi kehidupan orang tersebut. Ketika kita bersaksi bohong, kita memfitnah orang tersebut dengan yang tidak benar, orang tersebut bisa saja dijatuhi hukuman yang lebih berat daripada yang seharusnya. Orang tersebut hidupnya akan lebih hancur, lebih jatuh lagi, karena ada kesaksian palsu kita. Dengan kata lain, Bapak Ibu semuanya, kalau di dalam satu posisi atau satu keadaan, kebenaran memang dibutuhkan dan diekspektasikan, tapi kita tidak memberikan kebenaran tersebut, maka itu dihitung sebagai dosa. Nah, yang pertama kita lihat mengenai malicious lies, atau kebohongan yang menjatuhkan dan menghancurkan kehidupan seseorang. Ini adalah dosa. Kemudian yang kedua, nah ini adalah joker lies, yaitu kebohongan di dalam bercanda. Dan ini boleh. Misalnya, ketika kita sedang pergi sama teman, Bapak Ibu pasti pernah melakukan ini, pergi sama teman lalu kita tahu, wah teman saya ini benci banget sama kecoa. Lalu kita mengatakan, di belakangmu tuh ada kecoa. Lalu teman kita takut, teman kita kaget, lalu kita ketawa-ketawa. Kita bohong, tapi bohong di dalam bercanda. Itu sesuatu yang boleh kita lakukan. Asal konteksnya orang itu tahu sedang dibercandai. Jadi jangan sampai kita bikin kebohongan bercanda, tapi kita biarin orang itu nggak tahu kalau ini bercanda sampai 3 tahun. Jangan. Kita harus kasih tahu, oh enggak, tadi saya itu cuma bercanda loh, tadi saya itu cuma bohong aja, cuma bercanda, main-main. Nah itu boleh kita lakukan di dalam hidup kita. Saya bayangkan Bapak Ibu semua kalau kita bercanda aja nggak boleh, ya kayaknya hidup kita nggak ada yang ketawa ya. Hidup kita semuanya penuh dengan ya miserable, kita penuh dengan kesedihan, kita itu selalu diam saja hidupnya. Tapi bohong di dalam bercanda itu boleh, asal ada asalnya. Orang itu tahu sedang dibercandai, lalu kita tidak bercanda untuk menghina orang tersebut. Misalnya kita bercanda fisiknya, wah kamu itu begini, wah kamu itu begitu. Kalau kita bercanda yang menyinggung fisiknya dan sebagainya, kita masuknya yang pertama, yaitu malicious lies. Kita mengucapkan kebohongan untuk menghancurkan pribadi orang tersebut. Nah tapi yang kedua, yaitu joker lies, kebohongan di dalam bercanda, itu boleh. Nah kemudian yang ketiga adalah polite lies, kebohongan dengan alasan sopan santun. Contoh misalnya, kalau Bapak Ibu pergi main ke rumah teman, lalu teman Bapak Ibu mengatakan, kamu sudah makan belum? Saya masakin ya. Kita jawab apa? Sudah makan kok. Saya sudah kenyang, tenang saja, nggak perlu repot-repot. Padahal perut masih lapar. Padahal kita sebenarnya, tolong dong paksa saya untuk makan. Tapi karena tidak dipaksa, ya sudahlah, mau tidak mau kita bilang tenang, saya sudah makan, tidak perlu repot-repot. Atau contoh lagi misalnya sebagai contoh yang lain, kalau suatu hari saya ke gereja bawa makanan masakan saya sendiri, lalu saya kasih kepada Bapak Ibu dan saya bilang, Bapak Ibu coba ya, saya baru belajar masak, Bapak Ibu harus coba pokoknya masakan saya. Kemudian setelah Bapak Ibu makan, lah saya bertanya kepada Bapak Ibu, gimana masakan saya? Enak atau tidak? Bapak Ibu jawab apa? Jawab enak. Padahal belum tentu enak. Padahal mungkin bagi Bapak Ibu, aduh ini masakan biasa aja, begini doang mas saya juga bisa. Aduh ini masakan mah nggak enak. Tapi tetap depan orang tersebut kita bilang, enak. Pokoknya masakanmu itu the best. Saya tapi nggak mau lagi walaupun the best. Masakanmu enak, tapi sudah cukup, terima kasih gitu ya. Nah ini adalah polite lies, kebohongan di dalam sopan santun. Ini boleh kita lakukan. Kenapa? Karena tidak merugikan orang tersebut. Kita tidak bikin rugi orang tersebut, tidak ada hal yang berubah dalam kehidupannya, kita tidak menghancurkan kehidupan orang tersebut, maka boleh kita lakukan di dalam alasan sopan santun.
Kemudian yang keempat, yaitu lies of necessity, kebohongan karena melakukan hukum yang lebih tinggi. Nah, ini adalah kebohongan yang perlu dilakukan karena ada hukum yang lebih tinggi. Salah satunya contohnya adalah di dalam bagian ini. Kenapa Rahab akhirnya berbohong bahwa dua pengintai itu ada di dalam rumahnya tapi dia bilang tidak ada? Karena ada hukum yang lebih tinggi. Hukum kasih pertama, yaitu hukum di mana dia tahu orang ini tidak bersalah, tidak selayaknya untuk dibunuh, maka saya melindungi orang ini. Kemudian yang kedua, ada hukum daripada mengikuti perintah Tuhan. Tadi di dalam bagian yang kita baca yaitu ayat 9, di situ Rahab sudah mengatakan, "Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu. Aku tahu bahwa Tuhan akan menghancurkan bangsa ini. Aku tahu ini adalah kehendak Tuhan." Maka Rahab tidak melawan kehendak Tuhan seperti orang-orang Yeriko yang lainnya. Orang-orang Yeriko lainnya ingin mencoba melawan bangsa Israel, tapi Rahab mengatakan, "Tidak. Aku tahu ini kehendak Tuhan dan aku mau mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Aku mau berpihak kepada Tuhan." Nah, inilah yang Rahab lakukan. Dia tidak netral, dia tidak setengah-setengah di dalam mengikuti Tuhan. Rahab meninggalkan penduduk kota Yeriko, Rahab meninggalkan kota Yeriko, Allah daripada kota Yeriko. Rahab sepenuhnya berpihak kepada Allah yang sejati. Dan mulai dari sini Bapak Ibu semuanya, seluruh kehidupan Rahab itu berubah 180 derajat. Yang pertama perubahannya adalah Rahab diselamatkan. Dari yang tadinya Rahab itu adalah seorang Kanaan, dia dijadikan umat Tuhan, masuk ke tengah-tengah daripada bangsa Israel. Ketika Rahab yang tadinya adalah seorang pelacur, tapi sekarang dia dipakai oleh Tuhan menjadi salah satu pahlawan iman yang berada di dalam list bersama-sama dengan Abraham, Musa, dan sebagainya. Ini adalah kisah daripada Rahab. Dia diselamatkan. Kemudian keluarga daripada Rahab juga diselamatkan. Ayahnya, ibunya, saudaranya, laki-laki, perempuan, semua orang yang bersama dengan mereka itu juga mendapatkan keselamatan di dalam apa yang Rahab lakukan. Kemudian yang ketiga, ini yang paling luar biasa daripada kehidupan Rahab. Kita coba lihat dari Matius pasal 1 ayatnya yang kelima. Matius pasalnya yang pertama ayat yang kelima. Saya membacakan bagi kita semuanya. Salmon mempunyai anak, Boas dari Rahab. Boas mempunyai anak, Obed dari Obed dari Rut. Obed mempunyai anak, Isai. Kemudian Isai ini akan menjadi bapa daripada Daud. Lalu nanti Daud sampai ke bawah, sampai ke bawah, sampai ke bawah. Lahirlah Yesus Kristus, Sang Mesias di dalam dunia ini. Rahab yang tadinya bukan siapa-siapa, tapi justru sekarang di dalam Matius pasal pertama kita melihat dia dijadikan garis keturunan daripada Sang Mesias, menjadi garis keturunan daripada Yesus Kristus yang menjadi juru selamat bagi dunia ini. Dan akhirnya nanti ketika Yesus datang, Yesus mati di atas kayu salib, Yesus mengorbankan dirinya, banyak orang yang akhirnya menerima keselamatan. Dimulai dari mana awalnya? Dimulai dari Rahab yang akhirnya beriman kepada Tuhan, masuk ke tengah-tengah bangsa Israel, dan akhirnya menikah dengan Salmon, kawin dengan Salmon, dan akhirnya memiliki anak sampai kepada kedatangan daripada Sang Mesias. Nah, inilah Bapak Ibu semua yang kita lihat mengenai pribadi Rahab. Seorang yang tidak layak, tapi Tuhan layakan. Seorang yang najis, tapi Tuhan tahirkan. Seorang pendosa, tapi Tuhan jadikan alat di tangannya. Seorang yang tadinya bukan siapa-siapa, seorang sundal, tapi Tuhan justru menjadikan dia sebagai salah satu di dalam garis keturunan Sang Mesias. Dimulai dari iman yang memihak kepada Allah. Nah, sekarang kalau kita renungkan mengenai kehidupan kita, bagaimana dengan iman kita sebagai orang Kristen? Ketika kita mengatakan kita beriman, iman itu bukan sekedar keyakinan di dalam hati kita. Kadang-kadang kita sebagai orang Kristen pikir, saya beriman, apa tandanya beriman? Saya yakin pokoknya, saya yakin pokoknya. Loh, enggak. Ketika kita beriman, justru hati kita adalah hati yang berpihak kepada Tuhan. Baru itu disebutkan sebagai orang-orang yang beriman. Ketika kita misalnya diperhadapkan dengan dua hal, antara kita mau takut akan Tuhan atau keuntungan yang besar. Nah, kita lebih berpihak kepada yang mana?
Antara kita itu takut kepada Tuhan atau takut kepada mayoritas orang-orang di dalam bangsa Indonesia ini, kita lebih takut yang mana? Kita lebih berpihak kepada siapa? Antara kenyamanan diri kita dengan pekerjaan Tuhan di dalam hidup kita. Kita lebih berpihak kepada siapa? Apakah kita memiliki iman yang sungguh-sungguh berpihak kepada Tuhan? Apakah kita memiliki iman yang berpihak kepada Allah yang sejati? Atau kita hanya sekedar mulut mengatakan, saya beriman, saya percaya kepada Yesus. Bapak Ibu semua, ya saya harap kita semua boleh sungguh-sungguh merenungkan mengenai hidup kita masing-masing. Selama ini jadi orang Kristen, apakah kita sungguh-sungguh berpihak kepada Allah yang sejati? Pada abadnya yang ketiga, Bapak Ibu semua, ada seorang yang bernama Albanus. Albanus ini adalah seorang yang lahir di Inggris, kemudian dia itu hidup di dalam masa kejayaan daripada pemerintahan Romawi. Dulu bangsa Romawi adalah bangsa yang sangat kuat, bangsa yang adikuasa, dan bangsa Romawi sangat tidak senang kalau ada orang Kristen yang menyembah kepada Yesus Kristus. Maka di dalam kekaisaran Romawi, kaisarnya itu mengatakan, semua orang Kristen tidak boleh beribadah. Kalian hanya boleh beribadah kepada kaisar. Kalian hanya boleh beribadah kepada dewa-dewa daripada orang-orang Romawi. Jadi kalau ada orang Kristen yang ketahuan beribadah, mereka ditangkap, mereka disiksa, mereka dipenjara, bahkan mereka akan dibunuh kalau mereka ketahuan berpihak kepada Allah. Nah, kemudian Albanus itu hidup di dalam zaman seperti ini. Awalnya Albanus ini bukanlah seorang Kristen. Dia bukan seorang Kristen, tapi suatu hari di dalam kehidupannya, dia bertemu dengan seorang imam yang sedang melarikan diri dari kejaran bangsa Romawi. Jadi dia melarikan diri, kemudian bertemu dengan Albanus. Akhirnya Albanus mengatakan, sudah, Bapak pergi saja ke rumah saya akan lindungi Bapak. Ya, sama seperti kisah Rahab di dalam bagian ini. Akhirnya imam tersebut tinggal bersama dengan Albanus sampai beberapa lama, dan Albanus melihat bagaimana imam itu sangat rajin di dalam doa. Albanus melihat bagaimana imam itu sangat rajin di dalam berpuasa dan pembacaan Alkitab. Akhirnya sampai satu titik Albanus mengatakan, saya mau menjadi orang Kristen. Akhirnya dia menjadi orang Kristen, dia dibimbing oleh imam tersebut, sampai satu hari prajurit daripada orang-orang Romawi datang dan mengatakan, mana imam yang sedang kami cari? Kami tahu imam itu ada di rumah ini. Dan Albanus, dia mengambil pakaian imam tersebut, dia pakaikan imam tersebut kepada dirinya, dia keluar dan dia mengatakan kepada orang Romawi, sayalah yang kamu cari. Akhirnya Albanus dibawa ke dalam sebuah pengadilan, dia disiksa, kemudian dikatakan, kamu harus menyembah kepada kaisar. Tapi Albanus mengatakan, tidak, sampai mati pun saya tidak akan menyembah kepada kaisar. Akhirnya sebelum dia dipenggal, sebelum Albanus itu dipenggal, dia mengatakan, if you wish to know my religion, know that I am a Christian. Jikalau kamu ingin mengetahui agama saya ini apa, ketahuilah saya adalah orang Kristen. Saya adalah anak Tuhan. Saya adalah umat percaya beriman kepada Allah yang sejati. Akhirnya dia dibunuh dengan cara dipenggal, dan Albanus itu menjadi martir pertama di Inggris. Makanya kalau Bapak Ibu pergi ke Inggris suatu hari nanti, siapa tahu pergi ke Inggris suatu hari nanti, di situ ada satu kota namanya Saint Albans. Nah, itu berasal dari kisah Albanus ini. Martir pertama yang mati karena berpihak kepada Tuhan. Akhirnya namanya dijadikan satu kota, Saint Albans di negara Inggris. Nah, inilah Bapak Ibu semua yang boleh kita sama-sama lihat di dalam firman Tuhan hari ini. Beriman kepada Tuhan berarti berpihak kepada Tuhan. Ketika kita mengatakan kita orang Kristen, kita tidak diam, tapi kita seluruhnya berpihak kepada Tuhan. Kiranya setiap daripada kita boleh menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh mengikuti Tuhan, beriman kepada Tuhan dengan tindakan yang berpihak kepada Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah-Mu di dalam hidup